Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan proyek pengantar persamaan diferensial, yaitu pemodelan matematis pengembalian dana beasiswa dengan anggota kelompok Nadia Al-Fadilah, Zarifah Putri, Muhammad Aziz, Brania Obed, Maulidi Maifah Zahra, dan Mumtaz Mahal. Baik, selanjutnya akan dibacakan estimasi dana beasiswa. Berikut ini data estimasi dana beasiswa dari LPDP Scholarship Funding Components 2024, seperti tuition fee, registration fee, book allowance, dan lain-lain. Khususnya di benua Eropa, terlebih negara Netherlands, dengan rata-rata sebesar 1.500 euro. Total estimasi dana beasiswa mencakup biaya pendidikan, biaya hidup dan kedatangan yang disesuaikan dengan lokasi, serta tunjangan tahunan untuk buku dan asuransi kesehatan. Untuk program S3, terdapat tambahan hibah riset, seminar, dan publikasi. Seluruh akumulasi biaya selama masa studi inilah yang wajib dikembalikan jika penerima beasiswa melanggar kontrak pengabdian ke Indonesia. Baik, selanjutnya akan dibacakan model pertumbuhan dana dengan asumsi bunga kontinu, yaitu dengan total dana awal A0 dan suku bunga yaitu R, yaitu suku bunga per tahun dalam persen. Dan model persamaan diferensial dari persamaan diferensial orde 1 dana pertumbuhan dana tersebut adalah dari persamaan dA per dt sama dengan RA. Dan rumus solusi AT dari persamaan diferensial pertumbuhan dana tersebut didapatkan AT sama dengan A0 E pangkat RT. Lalu untuk model pengembalian dana dengan cicilan tetap, data yang diterima merupakan pinjaman yang harus dibayar kembali dengan cicilan tetap. Dan saldo hutang tersebut berkurang seiring waktu. Dengan P yang merupakan cicilan tetap per tahun dan saldo hutang LT dengan suku bunga R per tahun didapatkan persamaan diferensial DL per DT sama dengan RL min P dan dihitung dengan faktor integrasi E pangkat min RT didapatkan LT sama dengan P per R ditambah K E R pangkat T E pangkat R kali T. Lalu dengan kondisi awal LT sama dengan L0 didapatkan solusi akhir yaitu LT sama dengan P per R tambah L0 min P per R eh, dikali E pangkat RT. Dan berikut ini adalah analisis waktu pelunasan, yaitu hutang lunas pada saat LT sama dengan 0. Dan didapatkan bahwa T sama dengan 1 per R galilan P per P min R kali L0. Dan berdasarkan model tersebut, besar cicilan awal P mempengaruhi waktu pelunasan. Dan syarat yang harus dipenuhi untuk melunasi hutang adalah P lebih besar dari R dikali L0. Baik, selanjutnya pada bagian ini kami ingin menentukan besar cicilan tahunan yang diperlukan untuk melunasi utang sebesar 7,7 miliar rupiah. Dan dalam hal ini kami mengambil suku bunga sebesar 5% per tahun untuk setiap kasusnya. Nah, jadi kami membaginya menjadi 3 kasus, yaitu yang pertama jika hutang dilunasi dalam jangka waktu 12 tahun, selanjutnya 15 tahun, dan setelah itu 18 tahun. Untuk kasus pertama, eh, berdasarkan pemodelan yang telah kami dapat, kami mengambil model DLDT sama dan RL min P. Nah, setelah dihitung, diperoleh hasil, boleh ke bawah. Nah, hutang 7,7 miliar akan lunas dengan membayar cicilan 0,85 miliar atau 850 juta rupiah setiap tahunnya. Dan total pembayarannya sebesar 10,2 miliar rupiah. Baik, dapat dilihat dari grafik di sini, grafik kasus 1. Grafik ini menunjukkan bahwa hubungan antara waktu dan juga jumlah sisa hutang. Saat T sama dengan 0, hutang awalnya berjumlah 7,7 miliar rupiah. Dan seiring berjalannya tahun akan mendekati 0 dan mencapai titik 0 saat T sama dengan 12 tahun yang menandakan bahwa hutang tersebut telah lunas. Grafik ini, jikalau dilihat, grafik ini merupakan grafik yang monoton turun karena kita menghitung sisa jumlah hutang.
Selanjutnya untuk kasus 2, dengan jangka waktu 15 tahun, masih menggunakan model yang sama dan perhitungan yang sama, kami memperoleh hasil. Nah, hutang 7,7 miliar itu akan lunas dengan membayar cicilan 0,73 miliar setiap tahunnya dan total pembayaran sebesar 10,95 miliar rupiah. Grafik di sini menunjukkan bahwa hutang akan lunas dengan masa tenor 15 tahun dengan cicilan yang konstan, kurang lebih sama seperti grafik pada kasus 1, namun yang dibedakan hanyalah masa tenor dari hutang tersebut. Selanjutnya untuk kasus 3, masih menggunakan model dan metode perhitungan yang sama dalam jangka waktu 18 tahun, diperoleh bahwa hutang 7,7 miliar itu akan lunas dengan membayar cicilan 0,65 miliar per tahun dan total pembayarannya sebesar 11,7 miliar rupiah. Untuk grafik kasus 3 sendiri tidak jauh berbeda dengan kasus 1 dan kasus 2 karena yang membedakan hanyalah masa tenor di hutang tersebut, yaitu di kasus 3 ini selama 18 tahun dengan cicilan yang sama-sama konstan dan grafik yang sama-sama monoton turun. Baik, selanjutnya adalah perhitungan pembayaran hutang apabila peminjam memutuskan untuk melunasi seluruh sisa hutang pada suatu waktu, yaitu sebelum waktu pelunasan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada perhitungan ini, kami menggunakan asumsi yang sama untuk ketiga kasus seperti yang sebelumnya, yaitu hutang akan dibayarkan sekaligus pada tahun ke-10. Untuk kasus pertama, yaitu dengan rencana awal membayar cicilan selama 12 tahun, apabila pelunasan dilakukan dalam 10 tahun, maka cicilan yang sudah dibayarkan adalah 8, miliar dan dari hasil perhitungan dari model yang sudah didapatkan, sisa hutang sebesar 1,67 miliar. Jadi, total pembayaran jika dilunasi lebih awal pada tahun ke-10 adalah jumlah cicilan yang sudah dibayarkan tadi dan sisa hutangnya, yaitu sebesar 10,17 miliar. Baik, dapat dilihat pada grafik. Grafik ini menunjukkan hubungan antara waktu T dalam tahun dan sisa hutang LT dalam miliar rupiah. Pada saat awal, yaitu T sama dengan 0, sisa hutang berada pada 7,7 rupiah. Setelah itu, nilainya terus menurun hingga mencapai 0 pada tahun ke-12, yang menunjukkan bahwa hutang akan lunas secara normal pada akhir tenor. Namun, pada grafik juga ditunjukkan skenario pelunasan lebih awal pada tahun ke-10. Pada titik ini, sisa hutang masih terdapat sebesar 1,67 miliar rupiah. Nilai tersebut ditandai pada grafik sebagai jumlah yang harus dibayar sekaligus apabila pelunasan dipercepat. Area yang diarsir menunjukkan bagian sisa hutang yang sebenarnya masih akan dibayar dari tahun ke-10 sampai tahun ke-12. Tetapi pada skenario ini akan dilunasi lebih awal pada tahun ke-10. Selanjutnya ada kasus kedua yaitu dengan rencana awal membayar cicilan selama 15 tahun. Dari hasil perhitungan yang sama, didapatkan bahwa cicilan yang sudah dibayarkan selama 15 tahun adalah 7,3 miliar dan sisa hutang sebesar 3,22 miliar. Jadi, total pembayaran hutangnya adalah 10,52 miliar. Baik, jika dilihat dari grafik, pola penurunannya serupa seperti kasus 1 tadi. Hutang dimulai dari 7,7 miliar rupiah, lalu turun hingga 0 pada tahun ke-15. Karena pada kasus ini tenor normalnya adalah 15 tahun. Tetapi karena dilakukan pelunasan lebih awal pada tahun ke-10, maka yang dilihat adalah titik sisa hutang di tahun ke-10, yaitu 3,22 miliar. Dibandingkan kasus 1, nilai sisa hutang di tahun ke-10 pada kasus 2 lebih besar. Hal ini wajar saja karena waktu pelunasan normalnya lebih panjang, sehingga pada tahun ke-10 hutangnya belum terlalu banyak berkurang. Jadi semakin panjang tenor normalnya, sisa hutang pada saat pelunasan dipercepat cenderung lebih besar. Gitu.
Baik, untuk kasus terakhir, yaitu rencana awal membayar cicilan selama 18 tahun, masih dengan perhitungan yang sama, didapatkan pelunasan yang dilakukan dalam 10, cicilan yang sudah dibayarkan selama 10 tahun adalah 6, miliar dan sisa hutang yang baru dibayarkan sebesar 4,26 miliar. Jadi total pembayaran hutang adalah 10,76 miliar. Baik, pada grafik kasus ketiga ini terlihat bahwa hutang turun dari 7,7 miliar rupiah dan baru mencapai nol pada tahun ke-18 sesuai tenor normalnya. Karena tenor normal pada kasus ini paling panjang, maka pada tahun ke-10 sisa hutangnya juga paling besar dibandingkan dua kasus sebelumnya, yaitu 4,26 miliar rupiah. Area arsiran kembali menunjukkan bagian hutang yang seharusnya dibayar dari tahun ke-10 sampai tahun ke-18, tetapi pada skenario ini dibayarkan sekaligus di tahun ke-10. Dengan demikian, kasus 3 menunjukkan bahwa apabila tenor awal semakin panjang, maka sisa hutang pada saat dilakukan pelunasan lebih awal akan semakin besar. Baik, berdasarkan hasil analisis dan perhitungan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa skenario pelunasan hutang lebih awal lebih menguntungkan dibandingkan dengan hutang yang dibayar sampai waktu tenggat T. Dan pada pelunasan penuh selama 15 tahun, total pembayaran yang diperlukan adalah sekitar 10,95 miliar rupiah. Sementara itu, jika dilakukan pelunasan lebih awal pada tahun ke-10, total pembayaran menjadi sekitar 10,52 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pelunasan lebih awal dapat menghemat sekitar 0,43 miliar rupiah atau sekitar 4% dari total pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.